Pernikahan terpaksa dimulai di hari perusahaan hampir bangkrut. Di hari perusahaan hampir bangkrut, CEO ini cuma punya satu pilihan untuk bertahan hidup, menikahi wanita yang bahkan tidak ia cintai. Dan yang lebih gila lagi, mantan tunangannya tiba-tiba kembali. Han Sojin berdiri di depan jendela kantor lantai tertinggi, menatap kota Seoul yang mulai gelap. Lampu-lampu gedung menyala satu persatu, tapi pikirannya jauh lebih gelap dari malam itu. Di tangannya ada satu map merah bertuliskan tebal, krisis keuangan, Darin Group. Angkanya buruk, sangat buruk. Utang perusahaan menumpuk, investor menarik diri, dan rapat dewan direksi besok pagi akan menentukan satu hal. Darin Group selamat atau hancur. Sejin menghela nafas panjang. Kalau ayah masih hidup, gumamnya pelan. Pintu ruangannya terbuka tanpa ketukan. CEO Han, suara berat itu terdengar dingin. Kita perlu bicara sekarang. Sejin menoleh. Itu Han Myung-ho, pamannya sendiri. Wakil ketua, sekaligus orang yang sejak lama ingin merebut kendali perusahaan. Investor utama mundur. Bank menolak perpanjangan pinjaman. Kalau besok kita tidak memberi jaminan besar, Darin Group tamat. Sejin menggenggam tangan. Aku masih cari solusi. Myung-ho tertawa kecil, sinis. Kamu sudah kehabisan waktu. Ia melangkah mendekat dan meletakkan satu dokumen di meja. Masih ada satu jalan. Sejin menatap dokumen itu dan membeku. Perjanjian pernikahan strategis antara keluarga Han dan keluarga Yun. Ini lelucon. Suara Sejin rendah. Tidak, jawab Myung-ho tenang. Keluarga Yun bersedia menyuntikkan dana besar, tapi ada syarat. Sejin sudah tahu jawabannya sebelum bertanya. Syarat apa? Kamu menikah dengan putri mereka. Ruangan mendadak terasa sempit. Aku bukan barang tawar-menawar, kata Sejin tajam. Myung-ho menyilangkan tangan. Kalau kamu menolak, besok pagi perusahaan ini akan diambil alih. Dan kamu hanya akan jadi CEO gagal yang menghancurkan warisan ayahnya. Kalimat itu menusuk tepat di dada Sejin. Ia terdiam. Di sisi lain kota, Yun Ara menatap bayangannya di cermin butik mewah. Gaun putih gading tergantung di depannya. Terlalu indah untuk sesuatu yang terasa seperti hukuman. Ara, ini demi keluarga. Suara ibunya lembut tapi tegas. Ara tersenyum kecil, pahit. Kalau demi keluarga, kenapa rasanya seperti aku yang dikorbankan? Ibunya menghela nafas. Darin Group butuh kita, dan kita butuh nama mereka. Pernikahan ini akan menguntungkan semua orang. Semua orang, kecuali dirinya. Ara bukan gadis yang naif. Ia tahu ini pernikahan kontrak. Tidak ada cinta, tidak ada pilihan. Hanya kesepakatan dingin antara dua keluarga besar. Ia menatap cincin di meja. Berat, dingin. Siapa pria itu? Tanya Ara pelan. Ibunya menjawab singkat. Han Sojin, CEO Darin Group. Ara terdiam. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa membuat dadanya sedikit sesak. Malam itu Sojin duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap foto lama di laci. Dirinya bersama seorang wanita tersenyum cerah 10 tahun lalu. Kang Min-se, mantan tunangannya, cinta pertamanya. Wanita yang pergi tanpa penjelasan tepat sebelum Sojin diangkat menjadi CEO. Ia menutup laci dengan kasar. Cinta nggak selamatin perusahaan, gumamnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari pamannya. Besok jam 10, pertemuan dengan keluarga Yun. Jangan terlambat. Sejin memejamkan mata. Keesokan paginya, dua keluarga besar duduk berhadapan di sebuah ruang pertemuan eksklusif. Udara dipenuhi senyum formal dan tatapan penuh perhitungan. Sejin masuk terakhir, dan di detik ia mengangkat kepala, matanya bertemu dengan mata seorang wanita, Yun Ara. Rambut hitam panjang, wajah tenang, sorot mata yang tidak memohon, hanya lelah. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Ara menatap pria di depannya. Tinggi, rapi, dingin,
Inikah pria yang akan jadi suamiku? Pikirnya. Sejin menunduk sedikit sebagai salam formal. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Pertemuan berjalan cepat. Angka dibahas, saham dibagi, dan akhirnya, apa kalian setuju? Tanya salah satu tetua keluarga. Sejin dan Ara saling menatap. Tidak ada cinta di mata mereka, hanya kelelahan dan keterpaksaan. Ara menarik nafas. Saya setuju. Sejin menggenggam tangan di bawah meja. Saya juga. Palu kesepakatan diketuk. Pernikahan mereka resmi ditentukan. Saat pertemuan selesai, Sejin berdiri hendak pergi. Namun sebelum sempat melangkah, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah tenang. Rambut pendek, wajah dewasa, senyum tipis yang sangat dikenalnya. Sejin membeku. Aku terlambat? Suara itu terdengar lembut. Ara menoleh, bingung. Wanita itu menatap langsung ke arah Sejin dan berkata pelan, penuh arti, Sejin, lama nggak ketemu. Dunia Sejin seakan runtuh. Kang Min-se, mantan tunangannya, telah kembali. Sejin menatap Kang Min-se dengan mata terkejut. Ara merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Dan tanpa sadar, pernikahan yang bahkan belum dimulai sudah terancam oleh masa lalu. Pernikahan kontrak ini bahkan belum dimulai, tapi mantan tunangan CEO sudah muncul lebih dulu. Dan yang paling berbahaya, dia datang bukan cuma untuk minta penjelasan. Ruangan pertemuan mendadak sunyi. Seojin berdiri kaku, menatap wanita yang seharusnya tidak pernah kembali ke hidupnya. Kang Min-seo. Nama itu sudah lama ia kubur bersama rasa kecewa dan marah yang tak pernah benar-benar sembuh. Min-seo? Suara Seojin serak, nyaris tidak terdengar. Min-seo tersenyum tipis, bukan senyum hanyut, tapi senyum seseorang yang tahu dirinya datang membawa badai. Aku dengar kamu akan menikah, katanya ringan. Aku cuma mau mengucapkan selamat. Ara menoleh cepat ke arah Seojin. Jantungnya berdetak tidak nyaman. Mantan tunangan. Tidak ada satupun yang memberitahunya soal ini. Maaf, Ara akhirnya bicara. Suaranya sopan tapi waspada. Anda siapa? Min-seo menatap Ara dengan penuh penilaian, lalu sedikit membungkuk. Kang Min-seo, aku seseorang dari masa lalu Seojin. Seojin refleks melangkah maju. Min-seo, ini bukan tempat yang tepat. Min-seo mengangkat alis. Oh, aku cuma datang urusan bisnis. Ia menoleh ke arah para tetua keluarga. Perusahaan investasi yang kupimpin tertarik bekerja sama dengan Darin Group. Myung-ho langsung tersenyum. Oh, ini kejutan yang menyenangkan. Seojin menatap pamannya dengan tatapan tajam. Ia tahu senyum itu, senyum orang yang melihat peluang untuk kekacauan. Ara merasakan suasana semakin aneh. Ia bisa merasakan tekanan yang bukan sekedar urusan bisnis. Setelah pertemuan selesai, Ara berjalan keluar lebih dulu. Ia tidak menoleh, tapi langkahnya melambat tanpa sadar. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Di belakang, Seojin mengejar. Yun Ara? Ara berhenti, menoleh. Iya, CEO Han? Nada formal itu menusuk. Seojin menghela nafas. Aku minta maaf. Aku seharusnya memberitahumu soal Min-seo. Ara senyum tipis, sopan, tapi dingin. Tidak perlu, ini pernikahan kontrak kan? Masa lalu Bapak bukan urusan saya. Kalimat itu masuk akal, tapi entah kenapa terasa seperti jarak yang tiba-tiba terbentang di antara mereka. Seojin ingin berkata sesuatu, tapi Ara sudah melangkah pergi. Malam itu, Seojin berdiri di balkon apartemennya. Kota Seoul terbentang di bawah, gemerlap namun dingin. Ingatannya kembali 10 tahun lalu. Hari ketika Min-seo pergi tanpa penjelasan. Hari ketika ia menerima pesan singkat. Maaf, kita tidak bisa bersama. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Dan sekarang, Min-seo kembali. Ponselnya bergetar. Min-seo, kita perlu bicara, sendiri. Seojin menutup mata. Di sebuah kafe sunyi, Min-seo duduk dengan tenang. Seojin datang tepat waktu, kebiasaan lama yang tidak berubah. Kamu berubah, kata Min-seo sambil mengaduk kopi. Kamu juga, jawab Seojin datar. Kenapa kamu kembali? Min-seo menatap lurus ke matanya. Karena sekarang aku cukup kuat. Kuat untuk apa? Mengacaukan hidupku lagi.
Minseo tidak senyum. Kuat untuk bertahan. Dulu aku pergi karena dipaksa. Dipaksa? Seojin membeku. Dipaksa? Minseo mencondong ke depan. Ayahmu. Dunia Seojin seakan berhenti berputar. Ayahku sudah meninggal, katanya pelan. Jangan libatkan dia. Ayahmu memaksaku pergi. Lanjut Minseo tenang tapi menusuk. Dia bilang, kalau aku tetap bersamamu, karirmu akan hancur. Darin Group tidak butuh wanita sepertiku. Seojin menggengkau tangan. Kenapa kamu baru bicara sekarang? Minseo menatapnya lama. Karena sekarang, aku punya bukti. Dan aku tahu, Darin Group sedang sekarat. Seojin mendongak tajam. Minseo tersenyum tipis. Aku bisa menyelamatkan perusahaanmu, atau menghancurkannya. Pilihan ada di kamu. Di sisi lain, Ara duduk sendirian di kamar hotel. Ia membuka laptop, mencoba fokus pada laporan, tapi pikirannya kacau. Wajah Minseo terus muncul di benaknya. Cara Minseo menatap Seojin, itu bukan tatapan orang asing. Ara menutup laptop, menarik nafas panjang. Aku nggak boleh terlibat perasaan, gumamnya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari ibunya. Ara, ingat, pernikahan ini kunci keselamatan keluarga kita. Ara menatap cincin di jarinya. Ia tidak mencintai Seojin. Tapi entah kenapa, ia tidak suka melihat masa lalu pria itu kembali dengan begitu mudah. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan tersebar di internal perusahaan. Kang Minseo resmi menjadi mitra strategis Darin Group. Ara membaca email itu dengan dada berdebar. Saat ia mengangkat kepala di ruang rapat, Minseo sudah duduk di sana, tenang, percaya diri. Minseo menatap Ara dan tersenyum tipis. Mulai sekarang, kita akan sering bertemu. Ara membalas senyum itu, tapi tangannya menggenggam di bawah meja. Di akhir rapat, Minseo mendekati Seojin dan berbisik pelan, cukup untuk didengar Ara. Pernikahanmu itu, jangan harap akan berjalan mulus. Ara berdiri di tempatnya, menatap kedua orang itu dengan perasaan campur aduk. Ia sadar satu hal. Pernikahan ini bukan sekedar kontrak. Ini sudah berubah jadi medan perang. Di Solensi, hari pernikahan itu diumumkan ke publik. Tapi yang berdiri paling tenang di antara mereka bertiga, bukanlah pengantin yang bersiap menghancurkan segalanya. Berita pernikahan CEO Darin Group menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. CEO Han Seojin akan menikah dengan putri keluarga Yoon. Judul itu memenuhi portal bisnis, media sosial, dan ruang diskusi internal perusahaan. Para karyawan terkejut, investor penasaran, dan dewan direksi bernafas lega, setidaknya untuk sementara. Di ruang konferensi pers, Seojin berdiri di samping Ara. Jarak mereka sopan, senyum mereka rapi, tapi hati mereka sama-sama kaku. Ara mengenakan gaun krem sederhana, cantik, anggun, tapi sorot matanya tenang, terlalu tenang untuk calon pengantin. Apakah ini pernikahan atas dasar cinta? Tanya seorang wartawan. Seojin menjawab datar terlatih. Kami saling menghormati dan memiliki visi yang sama. Ara mengangguk, senyumnya tipis. Pernikahan ini keputusan matang. Kamera berkedip, tepuk tangan terdengar. Namun dari barisan belakang ruangan, sepasang mata mengamati dengan senyum nyaris tak terlihat. Kang Minseo. Ia berdiri dengan setelan hitam elegan, seperti tamu biasa. Tapi matanya tertuju pada tangan Ara, pada cincin yang melingkar di jari wanita itu. Minseo mencondong ke depan. Jadi itu penggantiku, gumamnya pelan. Sore itu, Ara kembali ke ruangannya di kantor Darin Group. Sejak pengumuman pernikahan, perlakuan orang-orang berubah. Lebih sopan, lebih berhati-hati, tapi juga lebih dingin. Bisikan terdengar di belakang punggungnya. Dia menikah demi uang. Pasti ada perjanjian rahasia. Kasihan CEO, dipaksa keluarga. Ara berpura-pura tidak mendengar. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Saat ia hendak masuk lift, pintu tertahan. Minseo masuk. Lift bergerak naik. Sunyi. Ara kan? Minseo membuka suara lebih dulu. Boleh panggil begitu? Ara mengangguk singkat. Silahkan. Minseo tersenyum ramah. Terlalu ramah. Kamu tenang sekali. Padahal calon suamimu punya masa lalu panjang denganku. Ara menatap lurus ke depan. Masa lalu tetaplah masa lalu. Minseo terkekeh. Kamu yakin itu masa lalu? Ara akhirnya menoleh. Kalau ada yang belum selesai, itu urusan kalian. Aku tidak berniat ikut campur. Minseo mengangkat alis, seolah tertarik.
Kamu lebih kuat dari yang kupikir. Lift berhenti, Ara melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Namun Minseo sempat berbisik sebelum pintu tertutup. Wanita sepertimu biasanya yang paling mudah terluka. Ara berhenti sesaat, lalu berjalan lagi. Malamnya, Seojin memanggil Ara ke ruang kerjanya. "Ada apa?" tanya Ara. Seojin berdiri di dekat meja, ragu sejenak. "Mulai sekarang, kamu akan sering bertemu Minseo. Dia mitra penting." Ara mengangguk. "Saya sudah tahu." Seojin menatap Ara. "Kalau dia bersikap tidak pantas, saya bisa mengatasinya." Potong Ara tenang. "Ini bukan pernikahan karena cinta. Kita sama-sama tahu." Kalimat itu membuat Seojin terdiam. Ara melanjutkan. "Tapi satu hal, selama kita terikat kontrak ini, saya tidak mau dipermalukan." Seojin menatapnya serius. "Aku tidak akan membiarkan itu." Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ada keheningan yang aneh. Bukan canggung, tapi penuh sesuatu yang belum bernama. Beberapa hari kemudian, makan malam bisnis digelar. Investor utama, direksi, dan mitra strategis hadir. Ara duduk di samping Seojin, menjalankan perannya dengan sempurna. Minseo duduk di seberang mereka. "CEO Han?" Minseo berkata sambil mengangkat gelas. "Selamat atas pertunangannya. Aku benar-benar bahagia melihatmu bahagia." Ara menangkap nada yang aneh di kata terakhir itu. Seojin membalas singkat, "Terima kasih." Minseo menoleh ke Ara. "Kamu beruntung, Seojin pria yang setia." Ara tersenyum tipis. "Saya tahu." Minseo mencondongkan tubuh sedikit. "Dulu, dia bahkan rela mempertaruhkan segalanya untukku." Tangan Ara menegang di bawah meja. Seojin langsung bicara. Suaranya lebih dingin dari biasanya. "Minseo, kita di acara formal." Minseo mengangkat tangan seolah tak bersalah. "Hanya cerita lama?" Namun malam itu, Ara pulang dengan kepala penuh. Kata-kata Minseo terngiang tanpa henti. Beberapa hari kemudian, Ara menerima kiriman anonim ke apartemennya. Di dalam amplop coklat itu, ada foto lama. Seojin dan Minseo 10 tahun lalu, tersenyum, saling menggenggam tangan. Di balik foto, tertulis satu kalimat. "Dia mencintaiku sebelum dia memilih perusahaan." Ara menutup mata. Di saat yang sama, Seojin menerima laporan mengejutkan. "CEO," kata asistennya gugup. "Kang Minseo membeli sebagian saham kecil melalui perusahaan afiliasi. Dia masuk ke daftar pemegang saham." Seojin membeku. Minseo tidak hanya kembali, dia sedang masuk ke jantung Darin Group. Malam itu, Ara berdiri sendirian di balkon apartemen menatap cincin di jarinya. Ia berbisik pelan. "Kalau ini perang, aku nggak akan mundur." Di sisi lain kota, Minseo menatap layar saham dan tersenyum. Langkah pertama berhasil. Ara pikir ancaman terbesarnya adalah mantan tunangan. Tapi ternyata yang paling berbahaya adalah serangan halus yang membuatnya terlihat seperti istri CEO yang tidak kompeten. Sejak Kang Minseo resmi menjadi mitra strategis Darin Group, suasana kantor berubah drastis. Tidak ada teriakan, tidak ada konflik terbuka. Tapi setiap langkah Ara terasa semakin berat. Pagi itu Ara menghadiri rapat manajemen divisi eksternal. Ia duduk rapi, membawa catatan lengkap. Namun saat presentasi dimulai, layar menampilkan data yang bidi dari laporan yang ia terima semalam. Ara terkejut. "Maaf, ini bukan versi terakhir." Salah satu direktur menyelah. "Ibu Yun, data ini Anda dapat dari mana?" Ara membuka laptopnya cepat. Filenya telah berubah. Ruangan hening. Minseo duduk di ujung meja, menatap tenang sambil tersenyum tipis. Sepertinya ada miskomunikasi kecil. Tapi untuk level rapat seperti ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Ara menelan ludah. Ia tahu ini bukan kebetulan. Seojin melirik Ara. Ekspresinya sulit dibaca. Kita lanjutkan rapatnya. Rapat selesai tanpa insiden besar, tapi dampaknya terasa. Beberapa orang mulai meragukan kemampuan Ara. Bisik-bisik kembali muncul. Dia cuma simbol. Tidak siap jadi istri CEO. Masih kalah jauh dari Kang Minseo. Ara mendengarnya. Semuanya. Siang hari Ara memeriksa sistem dokumen dan menemukan aksesnya ke beberapa folder penting dibatasi. Ia langsung menemui Sang-woo, kepala administrasi. "Ini perintah dari siapa?" tanya Ara tenang. Sang-woo ragu. Dari pihak manajemen strategis." Ara tahu maksudnya. Malamnya Seojin memanggil Ara ke ruang kerja pribadi. "Aku dengar soal rapat pagi," kata Seojin. Ara mengangguk. "Aku bertanggung jawab. Tapi itu bukan kesalahanku sendirian." Seojin menatapnya. "Aku percaya kamu." Ara terdiam.
Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat dadanya menghangat sedikit. Namun Seojin melanjutkan. Tapi, Min Seo mulai mendapat dukungan dewan. Dia dianggap lebih berpengalaman. Ara tersenyum tipis. Saya tahu. Seojin mendekat ke jendela. Aku terjebak di tengah-tengah. Ara berdiri tegak. Aku tidak minta kamu memilihku, tapi aku tidak akan membiarkan diriku diinjak. Seojin menoleh, menatap Ara lama. Kamu lebih kuat dari yang terlihat. Untuk pertama kalinya, itu terdengar seperti kekaguman, bukan sekedar kewajiban. Keesokan harinya undangan makan siang bersama mitra asing tiba-tiba diubah. Nama Ara dicoret, namun Min Seo mendekatinya dengan wajah ramah. Sayang sekali kamu tidak ikut. Mereka lebih nyaman bicara denganku. Ara menatapnya lurus. Kamu sengaja. Min Seo tersenyum. Ara, ini dunia nyata. Kalau kamu ingin bertahan, kamu harus siap kotor. Ara mendekat sedikit. Suaranya rendah tapi tegas. Aku mungkin masuk lewat pernikahan, tapi aku tidak selemah yang kamu kira. Min Seo menatapnya sesaat, lalu tertawa kecil. Bagus, setidaknya permainan jadi menarik. Malam itu Ara pulang larut. Di apartemennya yang sunyi, ia membuka laptop dan mulai memeriksa ulang semua data. Ia menyadari satu pola. Setiap masalah yang menimpanya selalu terjadi setelah Min Seo mengakses divisi terkait. Ara menutup laptop perlahan. Kalau kamu main kotor, aku akan main cerdas, gumamnya. Ia menghubungi seseorang yang sudah lama tidak ia temui, mantan konsultan hukum keluarga Yun. Beberapa hari kemudian, rapat penting digelar lagi. Kali ini Ara datang dengan persiapan penuh. Saat Min Seo mencoba mengoreksi datanya di depan umum, Ara tenang membuka dokumen cadangan lengkap dengan riwayat perubahan file. Data ini diubah dari akun lain, bukan milik saya, kata Ara jelas. Dan perubahan itu terjadi setelah saya menyerahkan laporan ke tim strategis. Ruangan terdiam. Beberapa mata langsung menoleh ke Min Seo. Min Seo tersenyum tipis. Kamu menuduhku? Ara menatapnya tanpa gentar. Saya hanya menyampaikan fakta. Seojin memandang Ara dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Bangga. Namun malam itu, Min Seo berdiri di parkiran bersama Seojin. Kamu mulai berpihak padanya, kata Min Seo pelan. Seojin menatap lurus ke depan. Ara istriku, walau ini kontrak. Min Seo tertawa kecil. Hati-hati, kontrak sering berubah jadi perasaan. Seojin menoleh tajam. Apa tujuanmu sebenarnya? Min Seo mendekat, suaranya rendah. Aku ingin kembali ke tempat yang seharusnya. Seojin membeku. Di rumah, Ara membuka ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu terus melawan, rahasia keluargamu akan muncul. Ara menggenggam ponsel erat. Ara menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tenang, tapi matanya tegas. Kalau ini permainan kekuasaan, aku bukan bidak. Di sisi lain kota, Min Seo tersenyum sambil menatap layar dokumen rahasia. Giliranmu hampir habis, Ara. Ara mengira dirinya hanya bidak dalam pernikahan kontrak, sampai satu rahasia keluarganya dibuka ke permukaan. Dan sejak malam itu, CEO yang dingin mulai berdiri di sisinya tanpa diminta. Ara menatap layar ponselnya cukup lama setelah pesan ancaman itu masuk. Tangannya dingin, nafasnya tertahan. Ia tidak membalas, tidak menelpon, tapi satu hal ia tahu, Min Seo tidak menggertak tanpa alasan. Keesokan paginya, Ara datang ke kantor lebih awal. Ia membuka arsip lama keluarga Yun, mencoba memastikan tidak ada celah yang bisa digunakan untuk menyerangnya. Namun semakin ia membaca, semakin jelas satu fakta pahit. Keluarganya juga tidak sepenuhnya bersih. Beberapa tahun lalu, ayahnya pernah terlibat kerjasama singkat dengan Darin Group. Kerjasama yang gagal dan hampir menyeret nama keluarga Yun ke skandal pajak. Kasus itu menghilang sebelum masuk media. Ia menutup dokumen dengan jantung berdebar. Jadi ini yang kamu incar, gumamnya. Siang harinya, rapat darurat digelar lagi. Seojin duduk di kursi utama. Ara di sampingnya. Min Seo berhadapan langsung, ekspresinya tenang seperti biasa. Beberapa media bisnis mulai menggali kerjasama lama antara Han dan Yun. Kata salah satu direktur, kita harus siap kalau isu ini naik. Ara tegang.
Min Seo menyela dengan nada ringan. Kita tidak perlu panik, tapi transparansi penting, terutama soal hubungan keluarga Yun dengan proyek lama. Ara menatapnya tajam. Proyek itu sudah ditutup secara legal. Min Seo tersenyum. Benar, tapi publik tidak selalu peduli kata legal. Seo Jin mengangkat tangan, menghentikan pembicaraan. Kita tidak akan berspekulasi, rapat selesai. Namun Ara tahu, Min Seo baru saja menyalakan api. Malam itu berita kecil muncul di portal online. Kerjasama lama dari Yun kembali disorot. Ara membaca artikel itu berulang kali. Tidak ada tuduhan langsung, tapi cukup untuk menanamkan kecurigaan. Ia menutup laptop dan memijat pelipis. Untuk pertama kalinya, sejak pernikahan kontrak itu dimulai, Ara merasa benar-benar sendirian. Pintu apartemen terbuka. Ara terkejut melihat Seo Jin berdiri di sana. "Kamu lupa kunci," kata Seo Jin singkat sambil mengangkat kunci cadangan. Ara menatap Seo Jin. "Kenapa kamu kesini?" Seo Jin meletakkan jasnya, lalu berkata pelan, "Karena serangan ini bukan kebetulan." Ara tertawa kecil pahit. "Kamu nggak harus terlibat, ini urusan keluargaku." Seo Jin menatapnya serius. "Sekarang ini juga urusanku." Ara terdiam. Seo Jin melanjutkan, "Min Seo sengaja mengangkat masa lalu keluarga Yun untuk menekan kamu, dan secara tidak langsung menekanku." Ara menunduk. "Keluargaku memang punya noda." Seo Jin mendekat satu langkah. "Semua keluarga besar punya noda, tapi kamu tidak sendirian menghadapinya." Ara mengangkat kepala, menatap Seo Jin. Untuk pertama kalinya, nada suaranya tidak dingin, tidak formal, hanya cukup tulus. Beberapa hari kemudian, konferensi kecil digelar oleh salah satu media bisnis. Tanpa sepengetahuan Ara, Seo Jin hadir dan berbicara langsung. "Kami tidak menyangkal kerjasama lama antara Darin Group dan keluarga Yun," kata Seo Jin tegas. "Namun tidak ada pelanggaran hukum. Dan sebagai CEO, saya bertanggung jawab penuh atas keputusan masa lalu perusahaan." Ara menonton siaran itu dari kantor dengan mata berkaca-kaca. "Dia melindungiku," pikirnya. Namun, Min Seo tidak tinggal diam. Ia mengirimkan satu email anonim ke beberapa investor berisi dokumen lama yang dipotong-potong, cukup untuk menimbulkan keraguan. Investor mulai gelisah. Seo Jin dipanggil ke rapat dewan khusus. Ara ingin ikut, tapi ditahan. "Ini terlalu beresiko," kata salah satu anggota dewan. Ara berdiri di lorong, menunggu dengan jantung berdebar. 1 jam, 2 jam. Akhirnya Seo Jin keluar. Wajahnya lelah. "Bagaimana?" tanya Ara pelan. Seo Jin menghela napas. Mereka menunda keputusan, tapi tekanannya besar. Ara menunduk. "Ini semua karenaku." Seo Jin menatap Ara lama lalu berkata, "Tidak, ini karena Min Seo." Ara mengangkat kepala. Seo Jin melanjutkan, "Dan aku tidak akan membiarkan dia menghancurkanmu." Untuk sesaat, jarak di antara mereka menghilang. Tidak ada CEO, tidak ada istri kontrak. Hanya 2 orang yang berdiri di sisi yang sama. Malam itu, Ara menerima panggilan dari nomor tak dikenal. "Ara?" Suara Min Seo terdengar tenang. "Kamu pikir Seo Jin akan selalu memilihmu?" Ara menahan napas. "Apa maumu sebenarnya?" Min Seo tertawa kecil. "Aku ingin kamu pergi. Dari hidupnya, dari perusahaan, dari segalanya." Ara menggenggam ponsel. "Dan kalau aku tidak mau?" Nada Min Seo berubah dingin. "Maka rahasia keluargamu akan jadi senjata yang lebih tajam." Ara menutup panggilan tanpa menjawab. Ia menatap cincin di jarinya. Kali ini bukan dengan ragu, tapi dengan tekad. Ara berdiri di depan jendela, menatap malam Seoul. "Kalau aku harus bertahan, aku akan bertahan sampai akhir," bisiknya. Di sisi lain kota, Min Seo menatap papan saham Darin Group. Babak berikutnya akan lebih menyakitkan. Ara tidak lagi diam. Di saat semua orang mengira dia akan menyerah, dia justru menyerang balik. Dan di saat itu pula, CEO dingin sadar, ini bukan lagi sekadar pernikahan kontrak. Pagi itu, Ara datang ke kantor dengan ekspresi berbeda. Wajahnya tetap tenang, tapi langkahnya mantap. Tidak ada ragu, tidak ada gentar. Beberapa karyawan memperhatikannya diam-diam. Mereka tahu rumor tentang keluarga Yun semakin panas. Banyak yang mengira Ara akan menghilang sebentar dari kantor. Namun nyatanya, ia justru datang lebih awal dari biasanya. Ara langsung menuju ruang arsip legal.
Ia menghubungi konsultan hukum keluarga Yun dan meminta semua dokumen lama disiapkan, lengkap, tanpa disembunyikan. Jika Min Seo ingin bermain setengah kebenaran, Ara akan menjawab dengan kebenaran penuh. Siang hari, rapat dewan kembali digelar. Seo-jin duduk di ujung meja dengan wajah serius. Beberapa investor ikut hadir secara daring. Sebelum Min Seo sempat berbicara, Ara berdiri. "Sebelum rapat dimulai, izinkan saya menyampaikan klarifikasi," kata Ara tenang. Beberapa orang terkejut. Seo-jin menoleh cepat. "Ara?" Ara menatap Seo-jin singkat, memberi isyarat bahwa ia siap. Ara menyalakan layar. Dokumen demi dokumen muncul. Riwayat kerjasama keluarga Yun, laporan pajak, hingga surat penghentian proyek lama. Semua data ini sengaja dipotong dan disebarkan tanpa konteks. Saya membuka semuanya agar tidak ada lagi spekulasi. Ruangan sunyi. Min Seo menyilangkan tangan. Berani sekali, tapi publik tidak selalu peduli detail hukum. Ara menatap Min Seo lurus. Mungkin, tapi investor peduli fakta. Beberapa investor mengangguk. Seo-jin menatap Ara dengan ekspresi campur aduk. Kaget, agum, dan bangga. Setelah rapat, Seo-jin memanggil Ara ke ruangannya. "Kamu tahu ini beresiko," kata Seo-jin. Ara mengangguk. "Aku tahu, tapi aku juga tahu, diam tidak akan menyelamatkanku." Seo-jin berdiri mendekat. "Kamu tidak harus menanggung ini sendirian." Ara senyum tipis. "Aku belajar itu, darimu." Seo-jin terdiam. Jantungnya berdetak tidak nyaman. Di sisi lain kantor, Min Seo duduk sendiri, menatap layar ponsel. Ekspresinya berubah. Untuk pertama kalinya sejak balik, rencananya tidak berjalan mulus. Dia mulai melawan, gumamnya. Ia mengetik pesan singkat ke seseorang. "Siapkan rencana cadangan." Malam itu, Seo-jin dan Ara menghadiri acara amal perusahaan. Mereka berdiri berdampingan di hadapan kamera, terlihat seperti pasangan sempurna. Saat kamera menjauh, Ara berbisik, "Kamu tidak harus menemaniku terus." Seo-jin menjawab pelan, "Aku mau." "Mau atau harus?" Ara menoleh. "Mau atau harus?" Seo-jin terdiam sejenak, lalu berkata jujur, "Aku tidak tahu kapan itu berubah, tapi aku mulai khawatir, bukan sebagai CEO." Ara menatap Seo-jin. "Lalu sebagai apa?" Seo-jin menelan ludah. "Sebagai istrimu." Ara berhenti. Detik itu terasa panjang. Seo-jin melanjutkan, suaranya rendah. "Aku tahu ini pernikahan kontrak, tapi perasaan tidak pernah ikut tanda tangan." Ara menarik napas panjang. "Aku juga tidak merencanakan ini." Mereka saling menatap, terlalu dekat, terlalu sunyi. Namun sebelum kata lain terungkap, suara tepuk tangan menggema. Acara dilanjutkan. Perasaan itu tertunda. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan muncul. Kang Min Seo diusulkan masuk Dewan Direksi Darin Group. Ara membaca berita itu dengan jantung berdebar. "Dia naikkan level permainan," gumam Ara. Seo-jin mengangguk, dan dia tidak akan berhenti. Ara menatap Seo-jin, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan CEO dingin, tapi pria yang memilih berdiri di sisinya. Malam itu, Min Seo berdiri di balkon apartemennya, menatap kota. "Ara mulai mengambil tempatku," gumamnya dingin. Ia menggenggam ponsel dan menelpon seseorang. "Sudah waktunya membuka kartu terakhir," katanya pelan. Kebenaran tentang pernikahan itu. Ara berdiri di kamar tidur menatap cermin. Cincin di jarinya kini terasa berbeda. Lebih berat, tapi juga lebih berarti. Ia berbisik, "Kalau ini bukan kontrak lagi, aku tidak akan mundur." Di sisi lain, Min Seo menyembing tipis. "Kalau begitu, aku akan menghancurkan pernikahan itu dari dalam." Kalau rahasia pernikahan ini terbongkar, perusahaan akan runtuh. Tapi kalau Ara diam, dia akan menghilangkan pria yang mulai ia cintai. Pagi itu, suasana Darin Group terasa lebih dingin dari biasanya. Ara baru saja duduk di mejanya ketika ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari portal gosip bisnis muncul. Sumber dalam, pernikahan CEO Darin diduga hanya kontrak bisnis. Ara langsung berdiri. Jantungnya berdetak cepat saat ia membuka berita itu. Isinya belum lengkap, masih berupa spekulasi. Tapi kalimat-kalimatnya tajam, seolah-olah penulisnya tahu terlalu banyak. Ara tidak perlu menebak siapa di balik ini. Di ruang rapat eksekutif Darin, Seo-jin berdiri di depan dewan dengan wajah dingin. "Berita ini harus dihentikan," kata salah satu direktur. Seo-jin menatap layar, cari sumbernya. Beberapa menit kemudian, asistennya masuk tergesa. "CEO, sumber informasinya dari media asing, disuplai oleh pihak ketiga." Semua mata tertuju ke satu nama yang tak disebut.
Tapi semua orang tahu, Kang Min Seo. Sore itu Min Seo muncul di kantor Seojin tanpa janji. "Kamu cepat bereaksi," kata Min Seo santai. "Sayang, gosip selalu lebih cepat." Seojin menatapnya tajam. "Ini ulahmu." Min Seo tersenyum kecil. "Aku cuma mengingatkan publik bahwa pernikahanmu dibangun di atas kepentingan." Seojin berdiri. "Kalau kamu teruskan ini, kamu menghancurkan perusahaan." Min Seo mendekat satu langkah. "Aku tahu, itu sebabnya aku lakukan." Seojin membeku. Min Seo melanjutkan. Suaranya dingin. "Ara tidak akan bertahan lama. Tekanan ini terlalu besar untuk wanita sepertinya." Di sisi lain, Ara menerima panggilan dari ibunya. "Ara?" Suara ibunya bergetar. Media mulai menelpon. Mereka menanyakan pernikahanmu. Ara menutup mata. "Aku tahu, Bu." Ibunya menarik napas panjang. "Kalau ini terbukti palsu, keluarga kita ikut jatuh." Ara menggenggam ponsel. "Aku mengerti." Telepon ditutup. Ara duduk terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada pilihan yang benar-benar menyakitkan. Malam itu Seojin pulang lebih larut dari biasanya. Saat membuka pintu apartemen, ia mendapati Ara duduk di sofa. Lampu dimatikan. "Kita harus bicara," kata Ara pelan. Seojin duduk di seberangnya. "Aku tahu." Ara menatap tangannya sendiri. "Min Seo akan terus menyerang. Kalau pernikahan kita terbongkar sebagai kontrak, perusahaan hancur." Seojin mengangguk. Dan dia tahu itu. Ara menarik napas. Ada satu cara menghentikannya. Seojin menatap Ara tajam. "Apa?" Ara mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tegas. "Aku yang mundur." Seojin berdiri refleks. "Tidak." Ara ikut berdiri. "Kalau aku mengajukan perceraian dengan alasan pribadi, gosip akan berhenti. Investor tenang. Min Seo kehilangan senjatanya." Seojin menatap Ara seolah tidak percaya. "Kamu mau mengorbankan dirimu sendiri?" Ara tersenyum kecil. "Bukankah itu yang kulakukan sejak awal?" Seojin mendekat, suaranya bergetar. "Ini bukan lagi kontrak, Ara." Ara menahan air mata. "Aku tahu, dan justru itu yang membuatku harus pergi." Hening. Seojin menggenggam tangan. "Aku tidak akan membiarkan kamu pergi demi menyelamatkanku." Ara menggeleng pelan. "Kadang mencintai berarti melepaskan." Seojin menatap Ara lama, lalu berkata pelan. "Kalau kamu pergi, aku tidak akan memaafkan Min Seo." Ara menunduk. Keesokan harinya kabar mengejutkan tersebar. Istri CEO Darin mengajukan cuti panjang dari aktivitas publik. Media berspekulasi. Dewan mulai tenang. Min Seo membaca berita itu dan tersenyum puas. "Akhirnya," gumamnya, "kamu memilih jalan yang benar." Namun ia tidak tahu, Ara belum selesai. Malam itu Ara bertemu Seojin untuk terakhir kali. Setidaknya begitu yang ia rencanakan. Di depan lift, Ara berkata pelan, "Jaga dirimu." Seojin menatapnya. Suaranya dingin tapi penuh luka. "Kamu masih istriku." Ara menahan air mata. Hanya di atas kertas. Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan mereka. Ending part 7. Ara berdiri sendirian di lobi menatap pantulan dirinya di kaca. Ia berbisik, "Kalau aku harus kalah hari ini, aku akan menang di akhir." Di sisi lain kota, Min Seo mengangkat ponsel dan berkata, "Tahap berikutnya, singkirkan Ara sepenuhnya." Ara dijatuhkan secara personal, dan Seojin melawan semuanya. Ara mengira setelah menjauh dari sorotan publik, tekanan akan meredah. Ia salah. Pagi itu ponselnya bergetar tanpa henti. Puluhan pesan masuk, panggilan tak dikenal, bahkan dari nomor luar negeri. Judul berita itu muncul di layar dengan huruf besar. Masa lalu istri CEO Darin terungkap. Diduga terlibat manipulasi data lama. Ara menatap layar dengan wajah pucat. "Itu bohong," gumamnya. Artikel itu menyebutkan bahwa Ara pernah mengubah data dalam proyek lama keluarganya. Narasi yang dipelintir dari dokumen lama yang sengaja disusun ulang. Ara menggenggam ponsel sampai tangannya gemetar. Serangan ini bukan lagi soal bisnis. Ini pembunuhan karakter. Di Darin Group, suasana kantor berubah mencekam. CEO, investor asing menunda pertemuan, lapor sekretaris. Seojin membaca berita itu dengan rahang mengeras. "Kang Min Seo," gumamnya. Ia langsung berdiri dan menuju ruang rapat dewan. Sementara itu Ara duduk di apartemennya dalam keheningan. Tirai tertutup, lampu dimatikan. Dunia terasa menjauh. Ketukan pintu terdengar. Ara ragu sejenak belum membuka. Seojin berdiri di sana. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Ara pelan. Seojin masuk tanpa menjawab. Ia meletakkan ponselnya di meja, menampilkan artikel yang sama. "Kamu tidak sendirian," katanya tegas. Ara menahan air mata. "Aku sudah berusaha pergi, tapi mereka tetap menyerang." Seojin menatapnya penuh amarah yang ditahan.
Karena tujuan mereka bukan perusahaan, tapi kamu. Ara duduk lemas. Aku jadi beban. Seojin berlutut di depannya. Dengar aku baik-baik. Kamu bukan beban, kamu target. Ara menatapnya. Mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Ara tidak menahan air mata. Di ruang rapat dewan, Seojin berdiri sendirian menghadapi tekanan. "Skandal ini membahayakan," kata salah satu direktur. "Kita harus mengambil jarak dari istri Anda." Seojin menatap mereka satu persatu. Kalau Darin Group bertahan dengan mengorbankan orang tak bersalah, maka perusahaan ini memang pantas runtuh. Ruangan sunyi. Seojin melanjutkan. "Saya tahu siapa di balik semua ini, dan saya tidak akan bernegosiasi dengan pemeras. Kalau Anda keras kepala," balas direktur lain, "kami bisa mengajukan mosi tidak percaya." Seojin mengangguk pelan. "Silahkan." Keputusan itu mengejutkan semua orang. Malamnya, Minseo duduk di ruang kerjanya sendiri, menatap layar berita dengan puas. Ara sudah jatuh, gumamnya. Sekarang tinggal Seojin. Namun ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. "Dokumen lama tentangmu sudah ditemukan." Minseo menegang. Ara akhirnya keluar dari apartemen untuk pertama kalinya setelah berita itu. Ia mengenakan topi dan masker, mencoba tidak dikenali. Namun di lobi, beberapa reporter sudah menunggu. "Ibu Yun, apakah tuduhan itu benar? Apakah pernikahan Anda hanya sandiwara?" Ara menunduk, mencoba melewati mereka. Tiba-tiba sebuah tangan menariknya ke belakang. Seojin. Ia berdiri di depan Ara, menghadang kamera. "Pertanyaan kalian seharusnya ditujukan padaku." Kamera berkilat. "Sebagai CEO Darin Group, aku menjamin istriku tidak pernah melakukan hal ilegal, dan aku akan menuntut siapapun yang menyebarkan fitnah." Ara menatap punggung Seojin dengan mata berkaca-kaca. Di rumah, Ara akhirnya bicara. "Kenapa kamu sejauh ini?" tanyanya lirih. Seojin menatap Ara lama. "Karena aku tidak bisa lagi berpura-pura." Ara menahan napas. Seojin berkata pelan, jujur. "Aku mencintaimu." Kata itu menggantung di udara. Ara terdiam lama, lalu berkata dengan suara bergetar. "Aku takut kalau ini semua berakhir buruk." Seojin menggenggam tangan Ara. "Kalau harus jatuh, aku mau jatuh bersamamu." Di sisi lain kota, Minseo membuka berangkas kecil. Di dalamnya ada map hitam, dokumen yang selama ini ia sembunyikan. Ia menatap isinya dengan rahang menegang. Tidak, ini tidak seharusnya muncul. Ia mengangkat ponsel dan menelpon seseorang. "Hancurkan semua sisa data itu," katanya dingin. "Sekarang." Namun suara di seberang menjawab pelan. "Terlambat. Kami sudah mengirimkannya ke pihak berwenang." Minseo menjatuhkan ponsel. Ara berdiri di balkon bersama Seojin, menatap malam Seoul. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Di sisi lain kota, Kang Minseo menatap layar kosong. Permainan ini belum selesai, tapi aku mulai kalah. Saat kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, tidak ada lagi yang bisa bersembunyi, dan orang yang paling tenang selama ini ternyata menyimpan dosa paling besar. Pagi itu, Darin Group diguncang kabar yang jauh lebih besar dari gosip pernikahan. Otoritas keuangan resmi membuka penyelidikan terhadap Kang Minseo. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat dari yang bisa dikendalikan Minseo. Ara membaca artikel itu dengan napas tertahan. Tangannya bergetar saat melihat nama Minseo terpampang jelas di layar. "Ini benar," bisiknya. Seojin berdiri di dekat jendela, ponsel di tangan. Benar, dokumen lama yang dia coba sembunyikan akhirnya muncul. Ara menoleh. "Kamu tahu soal ini?" Seojin menggeleng. "Bukan aku. Seseorang dari masa lalunya bicara." Ara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa permainan ini benar-benar berbalik arah. Di ruang rapat dewan, suasana tegang. Kalau penyelidikan ini berlanjut, posisi Kang Minseo harus dibekukan, kata salah satu direktur. Direktur lain menyelah. "Tapi kalau kita memutus kerja sama sekarang, pasar bisa panik." Seojin berdiri. "Kita tidak melindungi orang yang memanipulasi data dan memeras perusahaan." Beberapa anggota dewan terdiam. "Saya siap bertanggung jawab atas dampaknya. Tapi Darin Group tidak akan berdiri di sisi yang salah." Untuk pertama kalinya sejak krisis dimulai, mayoritas dewan mengangguk setuju. Di sisi lain kota,
Minseo duduk di apartemennya yang gelap, tirai tertutup. Ponselnya terus bergetar, panggilan dari pengacara, investor dan media. Ia tidak menjawab satupun. Matanya tertuju pada satu foto lama di meja. Dirinya dan Seojin bertahun-tahun lalu, tersenyum tanpa beban. Aku hanya ingin kembali ke tempatku, gumamnya pelan. Pintu apartemen terbuka. Pengacaranya masuk dengan wajah serius. Kita dalam masalah besar. Beberapa transaksi lama terhubung langsung dengan namamu. Minseo menutup mata. Berapa lama aku bisa bertahan? Pengacara itu terdiam. Tidak lama. Ara akhirnya kembali ke kantor Darin Group setelah berhari-hari menghilang dari publik. Banyak karyawan menatap Ara. Kali ini bukan dengan curiga, tapi dengan rasa hormat yang hati-hati. Di lorong, seseorang berbisik. Dia tidak kabur. Dia bertahan. Ara berjalan tegak. Di ruang kerjanya, Seojin menunggu Ara. "Kamu yakin ingin kembali sekarang?" tanya Seojin. Ara mengangguk. "Kalau aku terus berbusing, mereka menang." Seojin senyum kecil. "Baik." Namun badai belum selesai. Sore itu, sebuah konferensi pers mendadak diumumkan oleh pihak Kang Minseo. Ara menatap layar televisi di ruang rapat. Minseo muncul. Wajahnya pucat, tapi masih tersenyum profesional. "Aku mengakui ada kesalahan administratif di masa lalu. Namun aku tidak pernah berniat merugikan Darin Group. Dan mengenai pernikahan CEO Han?" Ara menegang. Minseo menatap kamera. "Publik berhak tahu bahwa pernikahan itu sejak awal adalah perjanjian bisnis." Ruangan Darin Group langsung gempar. Ara berdiri refleks. Seojin mematikan layar. Wajahnya dingin. "Dia menyeret kita jatuh bersamanya," kata Seojin. Malam itu, Darin Group kembali diserbu media. Ara berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. "Ini akhir," gumamnya. Seojin mendekat. "Tidak, ini kesempatan." Ara menoleh. "Kesempatan apa?" Seojin menatapnya dengan mata tegas. "Kita akan bicara jujur." Ara terdiam. "Kalau kita mengakui pernikahan ini dimulai sebagai kontrak, perusahaan bisa runtuh." Seojin menggenggam tangan Ara. "Tapi, kalau kita terus berbohong, kita akan kehilangan diri sendiri." Ara menatap tangan mereka yang saling menggenggam. "Dan sekarang?" tanya Ara pelan. Seojin menjawab tanpa ragu. "Sekarang, aku memilihmu." Ara menahan air mata. Keesokan paginya, konferensi pers besar diumumkan oleh Darin Group sendiri. Semua mata tertuju pada Seojin dan Ara yang berdiri berdampingan. Seojin melangkah maju ke mikrofon. "Benar, pernikahan kami dimulai sebagai perjanjian bisnis." Ruangan bergemuruh. Ara menahan nafas. Seojin melanjutkan. "Tapi, hari ini, kami tetap berdiri di sini bukan karena kontrak, melainkan karena pilihan." Ara melangkah maju dan berkata pelan tapi jelas, "Kami tidak sempurna, tapi kami tidak akan membiarkan kebohongan mengendalikan hidup kami." Ruangan sunyi. Di luar gedung, Minseo menonton konferensi pers itu dari mobilnya. Tangannya gemetar. "Mereka memilih satu sama lain," bisiknya. Untuk pertama kalinya, Minseo menunduk, bukan karena kalah bisnis, tapi karena kalah oleh kejujuran. Pernikahan ini dimulai tanpa cinta, diuji oleh pengkhianatan, dan hampir hancur oleh masa lalu. Tapi di hari terakhir segalanya dipertaruhkan, mereka memilih satu hal yang paling beresiko, kejujuran. Konferensi pers Darin Group masih menjadi pembicaraan utama media selama berhari-hari. Sebagian publik marah, sebagian kecewa, sebagian justru menghormati keberanian mereka. Saham Darin Group sempat turun tajam, lalu perlahan stabil. Karena satu hal, kejujuran menciptakan kepercayaan baru. Ara membaca komentar publik dengan perasaan campur aduk. Ada yang menghujatnya sebagai wanita ambisius, ada yang menyebutnya korban. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus menjelaskan dirinya pada siapapun. Ia menutup laptop dan menatap Seojin. "Kita benar-benar melakukannya," katanya pelan. Seojin tersenyum kecil. "Dan kita masih berdiri." Beberapa hari kemudian,
Keputusan resmi diumumkan. Kang Min Seo diberhentikan dari seluruh kerjasama dengan Darin Group. Penyelidikan terhadapnya berlanjut. Asetnya dibekukan, nama yang dulu disegani kini menjadi peringatan di dunia bisnis. Ara mendengar kabar itu tanpa rasa puas, hanya lelah. "Apa kamu ingin bertemu dia?" tanya Seojin pelan. Ara menggeleng. "Tidak, aku sudah menutup bab itu." Namun, Min Seo justru meminta satu pertemuan terakhir. Di sebuah ruang sederhana kantor hukum, Min Seo duduk berhadapan dengan Seojin dan Ara. Wajahnya pucat, tapi matanya masih tajam, meski kini penuh penyesalan. "Aku kalah," kata Min Seo tanpa basa-basi. "Bukan karena bisnis, tapi karena aku tidak bisa menerima kenyataan." Ara menatapnya tenang. "Kenyataan bahwa kamu bukan lagi bagian dari hidupnya." Min Seo tersenyum pahit. "Aku terlalu lama hidup di masa lalu. Aku pikir kalau menghancurkanmu, Seojin akan kembali padaku." Seojin menatap Min Seo. "Kamu salah." Min Seo menunduk. "Aku tahu sekarang." Ia berdiri, membungkuk singkat, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar pergi. Beberapa minggu berlalu, Darin Group memasuki fase restrukturisasi. Tidak mudah, tapi stabil. Dewan direksi berubah, sistem diperbaiki, nama perusahaan perlahan pulih. Ara kembali aktif bekerja, bukan sebagai simbol istri CEO, tapi sebagai profesional dengan kemampuan dan integritas. Di kantor, orang-orang mulai menghormatinya bukan karena cincin di jarinya, melainkan karena keberaniannya bertahan. Suatu malam, Ara dan Seojin duduk di balkon apartemen. Angin malam sejuk, kota Seoul terbentang tenang di hadapan mereka. "Sekarang semuanya sudah selesai," kata Ara pelan. "Kontrak kita juga." Seojin terdiam. Ara menatapnya. "Aku tidak akan menyalahkanmu, apapun pilihanmu." Seojin berdiri, lalu berlutut di depan Ara. Ara terkejut. "Seojin?" Seojin mengeluarkan sebuah cincin kecil, bukan cincin kontrak, bukan simbol keluarga. "Ara," katanya pelan, tapi tegas. "Pernikahan kita dimulai karena kewajiban, bertahan karena tekanan, dan hampir hancur karena kebohongan." Ara menahan napas. "Tapi sekarang," lanjut Seojin, "aku ingin bertanya sebagai pria biasa, bukan CEO." Ia menatap Ara dengan mata yang jujur. "Maukah kamu menikah denganku sekali lagi? Tanpa kontrak, tanpa tekanan. Hanya karena kita memilih satu sama lain." Air mata Ara jatuh tanpa ia sadari. Ia tersenyum di antara tangisnya. "Kamu terlambat." Seojin panik. "Apa?" Ara memegang tangan Seojin. "Aku sudah jatuh cinta." Seojin tertawa kecil penuh lega. "Aku juga." Beberapa bulan kemudian, upacara pernikahan kecil digelar. Sederhana, tertutup, tanpa sorotan media besar. Hanya keluarga, sahabat, dan senyum yang tulus. Ara berjalan menuju altar dengan langkah ringan. Seojin menunggunya bukan sebagai CEO Darin Group, tapi sebagai pria yang memilihnya. Saat mereka mengucap janji, tidak ada kata tentang kekuasaan atau bisnis. Hanya satu kalimat sederhana. "Aku memilihmu, setiap hari." Pernikahan itu tidak dimulai dari cinta, tapi cinta akhirnya memilih untuk tinggal. Dan di dunia yang penuh kepentingan, itu adalah kemenangan terbesar. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ke channel Cerita Drakor. Terima kasih.